Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua dimanapun saat ini sahabat-sahabat berada, jumpa lagi sahabat dengan channel Tiadi Eti. Bagi rasanya berjumpa dengan sahabat-sahabat semua. Sahabat, di kesempatan kali ini saya akan merespon pertanyaan dari sahabat subscriber yang menanyakan tentang ikan yang stres. Bukan hanya manusia saja yang stres, tapi ikan juga bisa stres loh. Baik sahabat, kita akan bahas, akan kuliti secara tuntas penyebabnya dan cara menanggulanginya, solusinya. Oke, yuk simak sampai tuntas sahabat. Sahabat-sahabatku semua, apa sih itu stres? Nah, stres itu adalah kondisi yang menyebabkan ketidaknyamanan secara fisik maupun mental, sehingga ikan itu mengeluarkan hormon stres atau melepaskan hormon stres atau yang disebut dengan kortisol. Hormon kortisol atau secara fisiologis atau respon fisiologis secara spesifik. Kalau begitu ya, kayak orang-orang bener aja. Belum tentu benar udah. Oke sahabat ya, jadi itu. Jadi bahasa gampangnya, stres itu adalah ketidaknyamanan fisik maupun mental ikan. Nah, kalau manusia ya manusia lah. Ini tapi kita spesifik ikan ini ya. Nah, hormon kortisol tadi itu bertanggung jawab terhadap imun atau kekebalan tubuh, sehingga kalau sudah terserang stres, maka imun tubuh ikan itu akan lemah, sehingga mudah akan terserang penyakit, mau baik dari bakteri, parasit dan sebagainya. Sehingga ya kita waspada kalau ikan stres itu berarti dia akan mudah terserang penyakit sahabat. Kalau stresnya ringan ya akan mengakibatkan serius juga ya serangan penyakitnya sahabat ya. Jadi tidak boleh mengabaikan. Dan kalau stresnya berat, bisa mengakibatkan ikan wafat. Jadi kita bahas gejala-gejalanya. Nah, kalau bahasa ilmiahnya itu wah, itu yang mudah-mudah aja, yang singkat-singkat aja, yang mudah dengan pandangan kasat mata ya sahabat ya. Jadi kalau ikan yang stres itu gejalanya dia akan mojok, bisa berdiam diri di suatu tempat tambah sekali gitu ya. Ya mojok lah, parkir gitu ya. Kemudian juga ikannya gelisah, kesana kemari kayak penggosokan. Ikannya sana sini. Kemudian juga dia ada yang tipenya mengamuk, pak sini ya, itu ya, kayak arrow saya ini ya. Ini kalau stres dia ngamuk sahabat ya. Kalau yang lain-lainnya mengkesak-kusuk, ada yang mojok juga. Tapi kalau yang arrow ngamuk dia, palpor. Kalau rumah tangga kayaknya panci melayang, piring melayang, gelas melayang. Kalau arrow dia ngamuk sana ke sudut sini. Wah, itu harus cepat ditanggulangi sahabat. Nah, sekarang kalau sudah tahu gejalanya, penyebabnya apa sih? Penyebabnya ikan kita itu stres. Nah, yang pertama, meningkatnya kadar amoniak di dalam air. Satu. Jadi hati-hati kalau amoniak itu apa? Amoniak itu kan dari kotoran-kotoran ikan ya. Kalau kotoran itu semakin menumpuk di akuarium maupun di filter, tidak dibersihkan dalam jangka waktu tertentu sahabat, maka akan mengakibatkan ketidaknyamanan ikan di dalam akuarium, akan stres. Kemudian kadar oksigen di dalam akuarium itu berkurang. Nah, kemudian juga biasanya disiasati dengan aerator, pasang aerasi sahabat, pasang aerator ya. Kemudian juga sahabat, akuarium yang kesempitan, kekecilan, bergerak ke sana kemari, susah ikannya, maju kena, mundur kena. Ya, jadi ikannya stres ya. Kemudian juga kebalikannya, akuariumnya terlalu luas, sehingga ikannya bingung, ini mau kemana, nggak ada ujungnya gitu. Itu juga mengakibatkan ikan stres sahabat ya. Kemudian lagi
kadar pH yang tidak sesuai. Nah, ini pH ini, kalau ini pH ini agak hati-hati sahabat. Makanya saya kalau ikan cupang biasanya itu pakai dengan ketapang, daun ketapang maksudnya. Kalau ikan saya seperti ini, mas koki kah, ikan komet kah, atau ikan yang lainnya atau arwana kah, ini saya pakai karang jahe untuk menetralkan pH, untuk menyeimbangkan pH sahabat. Ya, karena pH ini susah dengan kasat mata melihatnya ya, harus ada alat ukur tertentu ya. Kemudian juga gangguan ikan itu sendiri, misal ada ikan 2 ekor atau 3 ekor tuh ya, dia stres nanti kayak dibully gitu. Nah, itu mengakibatkan stres juga ya. Faktor dari ikan itu sendiri artinya ya, bukan faktor dari kadar akuariumnya. Kemudian gangguan pada akuarium itu sendiri, misal akuarium ini ditempatkan di sini sering bunyi-bunyian, misal nah, itu stres ikannya ya. Kita juga jangankan ikan ya, kita juga stres apalagi ikan ya. Jadi ya, yang maunya akuarium itu dalam suasana yang tenang ya sahabat ya. Kemudian juga biasanya ini dalam pengangkutan juga ya, pengangkutan dalam jarak-jarak tertentu. Nah, itu juga mengakibatkan ikan stres sahabat. Nah, itu ya. Jadi adaptasi ikan juga itu bisa menimbulkan stres. Artinya ikan dalam, kalau kita beli misalnya, kita beli dalam suhu air tertentu, kita masukkan ke dalam akuarium yang baru kita dengan suhu air yang berbeda. Nah, itu juga akan mengakibatkan stres. Makanya perlunya aklimatasi ya sahabat. Jadi itu sahabat beberapa penyebab stres. Baik, sekarang apa solusinya bila kita melihat atau merasakan ikan kita stres? Nah, kita harus segera menanggulanginya. Ini pengalaman saya ya sahabat ya. Kalau saya, entahlah kalau di luar di sana dijual obat stres misalnya, kayak lagu Roma Irama, stres. Ya, tapi kalau pengalaman saya sahabat, saya obatnya cuman satu. Selain kita respect dengan responnya cepat dengan keadaan ikan kita, satu obat yang sering saya gunakan ya, ini alami sahabat. Nah, ini dia garam ikan ya. Nah, kalau ini pakai merek, ada lagi yang ini. Nah, ini yang enggak merek nih. Ya, merek enggak merek sama baik lah ya. Ini garam ikan nih, garam murni ya sahabat ya. Nah, makanya sering banyak yang bertanya nih garam dapur. Nah, ini garam murni nih ya. Kalau garam dapur sudah ada tambahan zat lainnya seperti yodium ya. Makanya kita pakai garam ikan. Nah, bagaimana cara mengobatinya? Dengan garam ikan sahabat. Nah, bila ikan kita ketahui stres, maka langsung masukkan garam ikan sesuai dengan takaran. Nah, takarannya sudah ada ya. Nah, sebagai perbandingan sahabat dengan sendok makan itu ya. Nah, carilah di eti itu ya, lengkap. Ya, paling tidak ini saya ulangi lagi lah. Kalau akuariumnya dengan 100 kali 40 kali 40 panjang lebar tinggi, nah, maka kita harus menaruh garamnya 4 sendok makan menggunung atau 3 sendok makan menggunung. Nah, itulah ya, untuk mengobati stresnya. Jadi simple sekali sahabat ya. Nah, pengalaman saya kalau ikan stres ya, yang pertama sahabat, kalau stresnya ringan ya, artinya masih bisa kita ikhtiarkan lah. Kita masukkan garam ikan, dia bisa baik lagi, bisa sembuh lagi. Kalau pengalaman saya dengan ikan-ikan predator terutama yang kelihatan sekali ya, baik ikan peacock bass maupun ikan arwana saya ini, si aro nih, ini kalau nih dia ya, ini kalau dia stres ya. Nah, satu lagi tadi saya lupa ya, gejala stres itu dia juga megap-megap sahabat ya. Jadi selain yang tadi itu saya lupa, gejalanya juga megap-megap, napasnya sesak tadi, seperti kalau orang manusia itu mengek. Nah, itu ya. Nah, itu stres juga ikannya ya. Nah, kalau ya kekurangan oksigen sahabat. Nah, kalau arwana itu sama peacock bass itulah gejalanya, dia megap-megap. Nah, makanya langsung saya biasanya taburkan garam ikan sahabat ya. Dan kalau sudah kelihatan megap-megapnya juga tidak berubah dengan masukkan garam ikan sahabat, biasanya saya
langsung dengan erasi ya, erasi bertambah. Artinya kalau di akuarium itu 1 gelembung, saya tambah biasanya 2 gelembung ya, dengan mendekatkan ikan itu pada gelembung oksigen tadi, gelembung batu gelembung tadi. Nah, maka biasanya dia berangsur-angsur akan pulih ya. Nah, itu sahabat ya. Jadi sesimpel itu sebetulnya kalau kita mau telaten merawat ikan ya. Tidak susah-susah amat ya, cuman kita tadi kita harus tahu dulu apa sih yang terjadi pada ikan kita ya. Jadi kalau yang seperti yang saya sebutkan gejala-gejalanya tadi, nah itu ikannya stres sahabat ya. Nah kalau ikannya stres, sahabat jangan stres. Udah ikannya stres, sahabat juga stres. Waduh, bahaya itu ya. Ikannya nggak ketolong ini nanti yang kitanya stres, ini bahaya ya. Jadi kalau kita tidak stres, menolong ikan yang stres, mudah sahabat. Tapi kalau kita stres, susah juga bisa menolong ikan yang stres. Ya bercanda ya sahabat ya. Baik sahabat, demikian ya yang bisa saya share di kesempatan kali ini. Silakan kalau masih kurang puas untuk bertanya di kolom komentar. Juga kalau ada kira-kira sahabat yang ingin request gitu ya, apa misalnya bikin video apa, insya Allah kalau masih dalam level kalau masih dalam tahap kemampuan saya, pengalaman saya, akan saya bagikan kepada sahabat-sahabat semua. Sesungguhnya sahabat, ini yang saya bagikan kepada sahabat adalah pengalaman pribadi saya selama saya memelihara ikan saya ini ya. Jadi kalau secara teori sahabat, kalau teori-teori kan kita kalau tidak tahu pengalaman ya nanti kalau takut salah juga ya. Nah kalau ini sesuai dengan pengalaman yang seperti saya alami selama saya melihara ikan, nah itulah yang terjadi dan itulah yang bisa saya bagikan kepada sahabat-sahabat semua. Oke, baik sahabat, mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.